Militer Iran sedang jadi sorotan setelah serangkaian aksi balasan terhadap serangan Israel yang berlangsung sejak Jumat 13 Juni 2025. Teheran meluncurkan gelombang rudal ke wilayah Israel segera pada malam harinya dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Pertanyaan pun menyeruak soal kekuatan militer Iran. Sebenarnya seberapa kuat militer negara tersebut? Apakah mereka hanya mengandalkan rudal balistik atau juga memiliki kekuatan militer konvensional yang mumpuni? Simak jawabannya dalam video berikut. Mari kita mulai membedah kekuatan militer Iran dari sisi jumlah personel. Iran adalah salah satu negara dengan jumlah personel militer terbesar di Timur Tengah. Jumlahnya mencapai sekitar 600.000 personel aktif dan 200.000 personel cadangan terlatih. Yang unik dari Iran, kekuatan mereka terbagi antara militer reguler dan pasukan Garda Revolusi Iran atau ARGC. Masing-masing memiliki divisi darat, udara, dan laut seperti militer pada umumnya. ARGC didirikan pada tahun 1979 untuk menjaga kelangsungan rezim pasca revolusi yang berkembang menjadi kekuatan dominan dalam angkatan bersenjata Iran. Organisasi ini langsung berada di bawah komando pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan bertugas mengendalikan program rudal balistik negara itu. Garda Revolusi secara resmi memiliki sekitar 125.000 personel militer, meski sejumlah analis percaya jumlahnya jauh lebih besar dari itu. ARGC juga membawa milisi religius basic yang disebut bisa beranggotakan jutaan sukarelawan asing. Milisi ini sering dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi pemerintah. Itu tadi adalah personel militer Iran yang bertugas di dalam negeri. Sebagai kekuatan dominan di kawasan, Iran juga mengembangkan sayap ke luar negeri. Lengan operasi Iran di luar negeri adalah Quds Force yang berperan penting dalam membina dan mendanai kelompok pro-Iran di seluruh Timur Tengah. Kelompok ini menamai diri sebagai poros perlawanan, mencakup Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta kelompok bersenjata di Irak dan Suriah. Poros perlawanan ini menjadi fokus serangan Israel Defense Force atau IDF sejak Hamas melakukan serangan besar-besaran pada 7 Oktober 2023 lalu. Sebab dengan melemahnya proksi, secara otomatis akan mengurangi kekuatan militer Iran. Israel juga disebut mendapat keuntungan dari tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Sejak perang Iran-Irak berakhir pada dekade 80-an, Iran berkali-kali mendapat sanksi internasional. Imbasnya, Iran terputus dari akses ke teknologi tinggi dan persenjataan modern. Sebagai respon, Ali Khamenei memerintahkan Garda Revolusi untuk membangun industri pertahanan domestik. Kini Iran mampu produksi sebagian besar rudal dan drone secara mandiri. Dikutip dari Jerusalem Post, petinggi militer Iran pada Februari 2025 lalu mengklaim pihaknya memproduksi lebih dari 90% peralatan pertahanan sendiri. Angkatan Darat Iran dilaporkan memproduksi semua jenis senjata. Angkatan Pertahanan Udara ditugaskan produksi berbagai jenis radar dan sistem pertahanan, sementara Angkatan Udara fokus memproduksi berbagai jenis pesawat. Lanjut ke Angkatan Laut yang mampu produksi peluncur roket, kapal perusak, dan kapal selam. Militer Iran juga telah mampu membangun drone mutakhir serta sistem fiber. Meski begitu, rumitnya akses ke komponen canggih membuat mereka masih kesulitan membuat kapal perang canggih, tank, dan pesawat tempur. Inilah kenapa kekuatan militer konvensional Iran cenderung lemah. Salah satu titik lemah militer Iran adalah pada angkatan udaranya. Bayangkan, kebanyakan pesawat tempur Iran masih menggunakan peninggalan era Shah Muhammad Reza Pahlavi, warisan Amerika Serikat sebelum tahun 1979. Ada juga pesawat peninggalan era Uni Soviet serta tambahan baru dari Rusia. Angkatan Udara Iran mengandalkan sekitar 350 pesawat yang sudah tua, kalah jauh dalam kualitas dibandingkan dengan jet tempur modern Israel.
Sejauh diketahui, jet tempur tercanggih Iran adalah MiG-29 yang sudah ada sejak 1990. Namun pada Januari 2025 lalu, Iran dilaporkan resmi membeli jet tempur Sukhoi 35 buatan Rusia. Sebagian besar peralatan tempur Iran ini juga tidak dapat beroperasi karena kekurangan suku cadang. Tank dan kendaraan lapis baja Iran juga dinilai sudah tua dan jumlahnya terbatas. Armada laut Iran pun tak punya banyak kapal perang besar dan canggih. Meski begitu, berbagai fasilitas militer Iran tersebar luas. Banyak di antaranya dibangun ratusan meter di bawah tanah dan terletak di bawah gunung batu untuk memberikan perlindungan maksimal. Hal ini terutama untuk penyimpanan rudal balistik serta fasilitas nuklir. Meskipun lemah dari sisi militer konvensional, Iran punya keunggulan besar dalam hal rudal presisi jarak jauh, drone, dan sistem pertahanan udara. Seorang dosen keamanan nasional di Naval Postgraduate School AS, Asfon Ostovar menyebut Teheran menjadi salah satu negara dengan persenjataan rudal balistik dan drone terbesar di kawasan. Berbagai rudal ini mampu menjangkau hingga 2000 km, cukup untuk menghantam target manapun di Timur Tengah termasuk Israel. Masih belum jelas jenis rudal apa yang digunakan Iran dalam serangan terbaru mereka. Namun dalam serangan tahun lalu, Iran melibatkan rudal balistik jarak menengah Emad dan Gadar 1, serta rudal hipersonik pertama mereka, Fatah 1. Meski begitu, ada indikasi kuat Iran kembali menggunakan rudal hipersoniknya dalam serangan terbaru. Setiap proyektil atau rudal yang melaju di atas 5 kali kecepatan suara disebut senjata hipersonik. Pasalnya, rudal-rudal Iran menjangkau Israel dalam rentang 10 hingga 15 menit sejak diluncurkan. Sementara jarak lurus terdekat dari perbatasan Iran-Irak ke lokasi sasaran di Israel adalah sekitar 1.200 km. Di balik gaung rudal dan kepulan asap serangan, Iran menunjukkan bahwa kekuatannya bukan sekadar jumlah pasukan, tapi keberanian bertahan di bawah tekanan. Dari garda revolusi yang setia hingga rudal hipersonik yang menggetarkan, Iran bicara lewat strategi dan simbol. Tapi kekuatan konvensionalnya masih tertatih, jet tua, tank usang, kapal terbatas. Iran kuat, iya, tapi tak sempurna. Dan di dunia yang gaduh ini, setiap kekuatan selalu punya celah. Pertanyaannya kini, sampai kapan Iran mampu bertahan dengan modernisasi yang terhambat? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.